saya melihat diri saya berjalan di sebuah padang mahsyar ya, yang mana tempat ya yang saya lihat itu betul-betul orang yang taat dan tekun, Pak. Bacakan bacaan untuk sujud, Pak. Ya, minta maaf Pak ya. Kalau sholat maghrib itu berapa rakaat? Sebelum saya masuk ke pertanyaan inti. Maghrib ya? Iya. Salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan akan terus mensiarkan kebenaran Islam dan juga membenteng umat dari upaya pemurtatan. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian yang diambil dari channelnya Yusuf Manobulu, yang mana ada seorang bapak-bapak yang berasal dari Makassar. Beliau mengaku adalah seorang murtad yang dahulunya orang yang taat beragama Islam. Nah, apakah benar kesaksiannya sesuai dengan apa yang akan kita saksikan? Nanti kita akan simak bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung. Juga didukung channel-channel Islam lainnya serta channel dakwah untuk terus berkembang menyuarakan kebenaran Islam serta untuk membenteng umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan kaum kadal. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Sampaikan kesaksian Anda. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Daeng Gasing. Saya orang asli Goa, tinggal di daerah Barombong. Ya. Saya dari keluarga Muslim, ya, dan saya merasakan bahwa hidup ini punya nilai, sehingga saat saya masih kanak-kanak meminta saya, keyakinan saya, ya, iman saya, sehingga saya dibawa ke masjid untuk dididik, dilatih, untuk bisa mengerti atau mengaji, dan untuk bisa menjadi orang Muslim yang baik. Ya, dalam perjalanan saya sebagai orang Muslim, saya orangnya sangat keras, ya, karena kami orang Makassar dididik keras, ya, biasanya memang watak dan pembawaan ikut. Sehingga saya berpikir bahwa saya harus mengerti betul apa yang saya akan lakukan atau saya buat untuk bisa menjadi seorang Muslim yang baik, ya. Jadi orang tua memang mendukung dan sangat mendukung. Hingga saya naik di tingkat, ya, dari SD sampai SMP, ya. Saya terus rajin, ya, rajin sekali untuk melakukan ibadah-ibadah. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan penjelasan dari si bapak yang mengaku murtad din ini, ya.
Kalau didengar ceritanya seperti wah sekali tentang keislaman yang diceritakannya. Dia begitu berantusias untuk belajar Islam, namun sangat dikontradiksi sekali karena tidak satu pun tentang ajaran Islam yang dipelajarinya tersebut coba diuraikan atau dijelaskan kepada kita, baik masalah ibadah maupun masalah kitab suci Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan Bapak ini sangat kelihatan ini bukanlah suatu yang real terjadi terhadap dirinya sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Dan saat saya semakin didoktrin atau semakin dikuatkan dengan ajaran itu, justru saya mengalami sesuatu yang berbeda. Maksudnya berbeda begini. Pada suatu ketika malam saya tertidur, ya, saya melihat diri saya berjalan di sebuah padang mahsyar, ya, yang mana tempat, ya, yang saya lihat itu betul-betul hanya sebuah padang pasir, ya, yang sangat luas. Saya mencoba untuk mencari rumah atau orang-orang yang ada di tempat itu, tetapi saya tidak menemukan satu pun manusia. Saya hanya berjalan sendiri di tempat itu, ya. Dan saya merasa bahwa ini hanya sebuah mimpi. Lalu saya coba untuk meyakinkan diri saya dengan mencubit saya punya badan, ternyata terasa sakit. Dan betul-betul seakan-akan saya ada di tempat itu dan tidak sedang bermimpi. Saya terus berjalan dan berjalan mencari siapa yang ada, tapi saya tidak menemukan siapapun. Bahkan saya tidak menemukan kalau dikatakan air untuk saya minum atau makanan untuk saya makan, sehingga saya merasa bahwa saya terasa lapar dan haus dan saya letih dengan berjalan. Kaki saya terasa panas karena kaki saya telanjang jalan di padang pasir itu. Sehingga saya berpikir, apakah ini saya sudah mati? Dan kalau saya mati, apa penyebabnya saya mati? Apakah saya karena sakit atau kecelakaan? Tapi saya katakan saya lagi istirahat dan lagi tidur, kok terasa seperti nyata bahwa saya ada di tempat ini. Lalu saya mulai berdoa dalam keyakinan yang dulu, berdoa dan membaca ayat-ayat yang saya ingat dalam penglihatan itu atau mimpi itu. Saya coba untuk berbicara dalam bahasa-bahasa. Jadi saya berdoa dalam iman saya yang dulu, dalam keyakinan saya mulai baca ayat-ayat Al-Quran. Dan saya berjalan terus, saya berdoa dalam doa-doa yang saya diajarkan oleh guru-guru mengaji saya. Tapi kenyataannya saya tidak menemukan apa-apa. Lalu saya memanggil-manggil nama Muhammad, tolong saya Muhammad, kamu di mana? Dan saya tidak mendapatkan apa-apa, saya memanggil-manggil dan tidak menemukan karena terlalu letih. Nah, saudaraku semuanya, semakin ke sini si bapak ini semakin ngawur sekali dan kelihatan ngibulnya, ya. Dia bercerita pernah mendatangi padang mahsyar. Nah, kalau orang yang berpikiran cerdas dan logis, selama ini yang namanya padang mahsyar itu adalah informasi dari Al-Quran dan itu terdapatnya di akhirat nanti, ya. Dan untuk sekarang tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan yang sesungguhnya di padang mahsyar ini. Kemudian si bapak ini juga mengatakan bahwa dia melakukan banyak doa-doa yang dibaca ketika berada di padang mahsyar itu. Cuma kembali di sini si bapak menunjukkan bahwa dia sebenarnya memang bukanlah seorang muslim dahulunya, karena tidak ada satu ayat pun yang dibacakan atau ditunjukkan kepada kita semua sebagai penanda
bahwa dia tersebut dahulunya adalah Muslim yang taat beribadah, yang begitu antusias untuk belajar tentang agama Islam. Semuanya itu tertolak dengan pernyataan dia sendiri ya. Kemudian dia juga bermohon dan berdoa, memanggil-manggil katanya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolong, untuk membantu dia. Nah, di sini kembali ada poin yang menunjukkan bahwa si bapak ini bukanlah orang Muslim dahulunya, karena kita sebagai umat Muslim mengetahui bahwa yang bisa menolong manusia tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala semata, dan sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya membawa pesan, petunjuk kepada manusia, dan petunjuk tersebutlah yang akan jadi penolong kalau kita melakukan dan mengerjakannya dengan ikhlas ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah kita tersebutlah yang nanti yang akan menjadi penolong-penolong kita baik di dunia maupun di akhirat ya. Kemudian kalau seperti yang diceritakan si bapak tadi endingnya, maka itu sangat cocok dan pantas penjelasan tersebut diperuntukkan untuk umat Kristen ya, karena di Kristen memang sering kita lihat dan dengar pengakuan-pengakuan para murtadin ini yang bisa memanggil Tuhannya, berbicara dengan Tuhannya, dan bisa datang langsung kepada manusia tersebut, tidak peduli apakah manusia itu orang sombong ataupun yang penuh dengan lumuran dosa ya. Oke, kita lanjut, dengarkan lagi. Tiba-tiba langit terbelah dua, dan sosok pribadi yang penuh kemuliaan itu turun dari langit ya. Saya bisa melihat, saya bisa menyaksikan bagaimana hebatnya orang ini, bagaimana luar biasanya orang ini. Walaupun orang ini saya nggak kenal, saya nggak tahu, ya. Tetapi saya terus memperhatikan dan dia berdiri tepat di hadapan saya. Saya katakan, Tuhan, bisakah engkau buka matamu untukku? Dan puji Tuhan, dia membuka lagi untuk kedua kalinya. Hati saya semakin kuat bahwa inilah pribadi yang sebenarnya saya sedang cari. Saya tidak mengerti, tapi saya sendiri tidak begitu tahu siapa orang ini, ya. Lalu saya melihat untuk ketiga kalinya matanya masih tertutup, dan saya meminta Tuhan, buka matamu untukku. Lalu dia membuka untuk ketiga kalinya, dan apa yang terjadi dalam diri saya merasa sangat sukacita, saya sangat bergembira, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati saya, sehingga saya betul-betul berterima kasih atas apa yang sudah dibuat oleh pribadi yang ada di hadapan saya. Walaupun dalam hati saya terus berpikir, siapakah orang ini, ya. Nah, saudaraku semuanya, makin kesini makin ngawur saja cerita si bapak yang mengaku murtad ini ya. Di awal dia mengatakan berdoa dengan kepercayaan lama, kemudian juga minta tolong kepada Nabi Muhammad, tapi tidak ada jawaban. Nah, yang membuat kita aneh dan janggal di sini adalah ketika kemudian dia melihat ada sesosok yang dia sendiri tidak tahu pasti apakah itu manusia, apakah itu iblis, setan atau dedemit ya. Namun dia bisa menyatakan sosok penuh kemuliaan. Nah, ini kan suatu keanehan bagi kita, karena identitas sosok tersebut saja tidak bisa diketahui, apalagi mengatakan sosok tersebut penuh dengan kemuliaan ya. Kemudian yang anehnya lagi, dia tahu-tahu meyakini itu adalah Tuhan. Dia menyebutnya Tuhan. Kemudian dia bisa berbicara, meminta Tuhannya untuk membuka mata. Dan setelah Tuhannya membuka mata, dia langsung merasakan kedamaian katanya.
Nah, ini memang sangat tidak masuk di akal bagi kita yang berpikiran logis dan rasional ya, karena yang diceritakan adalah hal-hal gaib yang tentunya kita sebagai umat muslim, hal-hal gaib ini hanya sedikit diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa memastikannya atau membuktikannya secara nyata. Jangankan dunia gaib, yang di alam nyata saja seringkali kita tertipu dengan penglihatan sendiri, juga bisa tertipu dengan pendengaran kita sendiri. Padahal sudah nyata-nyata ada di alam yang kita tempati sekarang, namun masih saja tidak bisa kita pastikan 100% sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Oke, kita lanjut lagi. Dan saya sembahyang tahajud. Paginya, saya mulai penasaran. Siapa orang ini? Siapa yang mendatangi saya? Kok bisa sehebat itu? Saya tidak paham. Tetapi terlalu luar biasa kejadian ini sehingga saya menjadi penasaran. Lalu saya mulai tanya ustaz-ustaz saya. Saya mulai tanya para kiai-kiai, senior-senior yang muslim yang sudah banyak paham tentang agama pada waktu itu. Tapi saya menjadi sangat kecewa terhadap mereka karena jawabannya tidak seperti yang saya bayangkan. Mereka rata-rata berkata bahwa kamu sedang bertemu setan, kamu sedang banyak teman orang Kristen, sedangkan saya sendiri tidak tahu kekristenan itu seperti apa dan bagaimana, ya. Dan saya menjadi bingung dengan semua jawaban yang sama sekali saya tidak dapat pencerahannya, ya. Kembali si bapak ini mengulangi cerita seperti yang di awal ya. Di awal cerita dia untuk melemahkan Islam dengan mengatakan sudah berdoa segala macam, namun tidak mendapat apa yang dia inginkan. Dan di sini dia mengatakan sudah melakukan sholat tahajud untuk mendapatkan petunjuk atau jawaban dari Tuhan. Dan lagi-lagi tidak ada jawaban. Nah, disinilah juga kita bisa mengetahui bahwa si bapak ini sebenarnya bukanlah muslim asli dahulunya, karena umat muslim sudah pada paham semua ya, kalau kita meminta dengan berdoa kepada Allah SWT, dan itu tidak akan serta-merta seketika pada saat itu akan langsung dikabulkan apa yang kita inginkan. Karena kalau seperti itu, maka artinya kita yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kita ya. Kemudian yang lebih anehnya lagi, dia meminta petunjuk kepada buya-buya, ustadz, dan orang-orang alim lainnya. Namun dia merasa kecewa terhadap jawaban para ustadz tersebut. Nah, kenapa dia bisa kecewa si bapak ini? Tentu sudah sangat jelas, karena dia menginginkan jawaban itu supaya orang-orang yang ditanyai menjawab bahwa yang ditemuinya tersebut adalah Yesus seperti keinginan dia sendiri, bukan berdasarkan keilmuan di dalam ajaran Islam, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, disitulah makanya si bapak ini kecewa karena apa yang dia inginkan tidak sesuai jawaban yang diberikan oleh para ustadz. Nah, di sini semakin menunjukkan dan membuka mata kita semua bahwa si bapak yang mengaku murtadin ini sebenarnya bukanlah muslim dahulunya ya, tapi orang yang berkamuflase untuk mengecoh para umat muslim yang masih awam. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan terima penelpon pertama dari Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Suara Malam. saya, Pak. Jelas Pak. Oke, saya langsung ke Pak Deng. Ya, silakan. Selamat malam Pak Deng. Ya, malam Pak. Ya, sebelum saya menanyakan tentang kesaksian, saya ingin menanyakan dulu tentang latar belakang Bapak.
Bapak Daeng benar ya dari Islam. Iya, benar Pak. Saya orang Goa Pak, orang Barobong, Kabupaten Goa. Dalam arti sejauh mana keislaman Bapak? Ya, cukup tahu lah Pak. Artinya bukan Islam abangan ya. Islam abangan yang saya maksud hanya meyakini bahwa Tuhannya itu Allah, kemudian Nabinya Muhammad hanya itu biasanya orang abangan, tapi tidak menjalankan syariat-syariat itu Islam abangan. Apakah Bapak seperti itu atau mungkin juga menjalankan syariat Islam? Saya Pak orang yang taat dan tekun Pak. Orang Makassar itu punya namanya sirik atau malu Pak. Jadi kalau Bapak bertanya seperti itu, saya orang tahu persis Pak apa yang saya yakini waktu itu Pak. Ya, ini saya tanya dulu masa lalu Bapak. Jadi Bapak boleh dikata sebagai Islam yang baik ya, dalam arti juga menjalankan syariatnya begitu ya. Halo? Ya, dengar Pak. Oke, Bapak bisa tolong bacakan bacaan untuk sujud, Pak. Ya, minta maaf Pak ya. Saya ini kan sudah imani yang namanya kekristenan Pak. Yang namanya Injil Pak. Jadi untuk hal yang Bapak sampaikan itu mungkin ya saya tidak di situ lagi Pak. Ya, artinya Bapak tidak tahu atau mungkin karena takut semacam dosa atau bagaimana atau gimana itu? Tidak juga merasa takut Pak. Cuma karena sudah iman tidak di situ lagi, ya saya tidak perlu harus sampaikan seperti itu lagi kepada Bapak ya. Karena iman saya sudah di Kristen Pak. Jadi saya hanya tahunya Injil, saya hanya tahunya Alkitab dan bacaan saya cuma itu Pak. Oh, jadi kalau masalah keislaman nggak tahu sama sekali ya Pak ya? Saya tahu Pak. Saya tidak mungkin istilahnya mau berubah begitu saja dengan butuh waktu 5 tahun Pak. Kalau saya tidak kuat di keyakinan yang lama. Saya orang yang sangat kuat keyakinan yang lama Pak. Tahu persis Pak. Cuma persoalannya saya tidak di situ. Dan saya sudah harus menguasai saya punya Alkitab. Oke lah Pak, itu karena itu hak Bapak, karena Bapak sekarang yang jelas teman Bapak sekarang ada di Kristen, kemudian Bapak tidak mau menjawab itu adalah hak prerogatif Bapak. Jadi saya juga tidak mau untuk jauh ke sana. Namun demikian, kalau saya punya pandangan berbeda dengan apa yang Bapak sampaikan juga itu hak saya. Jadi Bapak. Misalnya saya menganggap Bapak itu ternyata ya memang aslinya Kristen karena tidak mengenal Islam, itu juga hak saya. Tapi kalau Bapak karena iman Bapak sekarang yang jelas adalah Kristen, itu juga hak Bapak untuk menolak menjawab pertanyaan saya tadi. Sekarang saya masuk ke pertanyaan yang berkaitan dengan kesaksian Bapak. Tadi di akhir kesaksian Bapak menyampaikan bahwa orang yang Bapak hidupkan itu adalah kecewa dengan pendeta yang selingkuh dengan istrinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, di dalam Islam, di dalam ajaran Islam itu diizinkan untuk poligami, tetapi zina atau selingkuh itu sangat dilaknat. Sedangkan kalau di Kristen boleh ya atau diizinkan ya itu selingkuh dengan suami orang atau istri orang atau semacam itu. Saya kira tidak ada yang mengizinkan agama apapun Pak ya. Jadi fokus pelayanan saya bukan kepada pendeta yang berbuat salah atau berdosa, karena pendeta itu manusia Pak. Sama dengan Bapak, bisa saja Bapak buat kesalahan kan. Tetapi yang saya fokus kepada orang yang mati ini, yang begitu banyak pahalanya, begitu banyak amalannya, begitu banyak pengorbanannya, dan dia mau melihat sesuatu yang berbeda Pak. Dan Tuhan sayang sama dia. Kenapa? Karena buktinya saya diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk membangunkan dia dan membuat dia bisa belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ya, intinya di dalam kekristenan, orang yang berselingkuh itu memang harus diampuni ya Pak ya.
Begini Pak, saya tertuju kepada satu pribadi yang mengalami kasih karunia. Jadi pribadi ini mengalami kasih karunia Tuhan bahwa mungkin pikiran saya, dia harus menyelesaikan dulu persoalannya dan dia dihidupkan untuk bisa mendapatkan kasih dari Tuhan saat dia melihat saya, mendengar saya berbicara, dan dia mau dengan rela hati untuk lepaskan pengampunan kepada orang yang sudah berbuat kesalahan terhadap Ya, itu inti pertanyaan saya di situ. Berarti di dalam kekristenan itu harus mengampuni pada bahkan orang yang berbuat zina atau selingkuh itu harus diampuni ya. Soalnya kalau di dalam Islam kalau berbuat zina itu justru seharusnya dirajam, Pak. Iya, itu hukum Taurat, Pak. Ada ditulis di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, ya. Jadi ajaran baru daripada Kristus itu kita mendoakan orang yang berbuat salah, Pak. Bukan membalas jahat dengan jahat, Pak. Jadi saya melihat bahwa memang posisi saya itu bukan sebagai hakim, Pak. Tapi posisi saya sebagai hamba Tuhan untuk membuat domba-domba atau orang-orang yang percaya kepada Yesus ini selamat, Pak. Tidak terjebak dengan istilahnya darah ganti darah, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, Pak. Kita sudah pindah, Pak, dari Taurat kepada Injil, di mana kasih karunia berlaku kepada setiap orang, Pak. Sehingga kita saat kita bermasalah dengan orang, kita tidak diminta untuk membalas, tapi kita mendoakan, Pak. Ya. Oke Pak, mungkin barangkali memang di dalam ajaran itu ada perbedaan masing-masing. Tapi yang jelas di sini yang ingin saya sampaikan bahwa kalau di dalam Islam itu justru diberikan izin untuk memberikan poligami itu adalah untuk memberikan solusi. Sedangkan di dalam Kekristenan yang kita tahu kan tidak boleh. Tetapi ternyata ada ruang untuk bisa berzina atau ruang untuk berselingkuh dan sebagainya itu. Karena itu sangat di dalam Islam sangat harus dirajam macam itu. Tapi kalau poligami itu justru diizinkan, diperboleh. Ya itu hanya perbandingan sebagaimana yang disampaikan oleh moderator bahwa kita berdiskusi dan dalam hal ini saya menyampaikan inilah Islam dan itulah Kristen. Oke Pak, terima kasih. Dengan melalui Pak Cabe barusan ya yang mengajukan pertanyaan kepada si Bapak yang mengaku murtadin ini semakin menunjukkan dan menampakkan bahwa si Bapak itu benar-benar bukanlah Muslim dahulunya. Karena pertanyaan Pak Cabe sebenarnya sangat sederhana sekali, yaitu menanyakan seberapa jauh keislaman si Bapak tersebut. Namun jawabannya tidak memuaskan sama sekali karena hanya berkata cukup tahu. Kemudian juga ditanyakan doa waktu sujud di dalam solat, juga si Bapak ini tidak bisa menjawab dengan alasan bahwa dia sekarang sudah tidak mengimani itu, jadi tidak membaca ayat-ayat tersebut lagi. Nah, ini sebenarnya kalau kita sering menonton kesaksian-kesaksian seperti ini, umumnya jawaban yang diberikan orang-orang ini boleh dibilang hampir sama jawaban semuanya ya. Kalau ditanya atau disuruh membaca satu ayat, maka dalihnya mereka sudah tidak mengimaninya lagi, jadi tidak membaca ayat-ayat tersebut lagi. Nah, seperti itulah umumnya jawaban yang sering kita dengarkan di video-video murtadin ini ya. Pak Manubulu boleh, Pak Manubulu, Pak Pastor, boleh saya, Pak, boleh ditampilkan di layar Bapak Iqro 5, Pak, tulis saja di Google Iqro 5. Saya sudah buka. Kita ini linknya penuh ya Bang James, jadi mohon maaf, jadi nggak bisa ini tampilkan. Tidak,
kan biasa kalau kayak biasa biasanya kan kalau yang bertanya di sini kan, oh saya mau mau kasih ayat dulu ini sama Pak ini. Nah, kemudian Oh, langsung kalau dibukakan ayatnya. ya itu Nah, kalau linknya ada yang kosong kita bukakan. Ini pas kebetulan penuh. Terus yang kedua, kalau aplikasi untuk Al-Qur'an kita sih belum menyediakan ini. Yang kita oh sediakan itu oke. baru aplikasi yang Injil Alkitab. Ya, ya, ya. Ya, Oke, kalau jelas. ini saja Pak, pada yang mau bertanya. Kalau Ya, sholat maghrib itu berapa rakaat Pak Daeng? Kalau boleh tahu. Halo? Kan dulu katanya Pak Daeng kan sholat apa pengetahuan Islamnya bagus. Saya tanya yang sederhana saja. Kalau sholat maghrib itu berapa rakaat? Sebelum saya masuk ke pertanyaan inti, saya seperti Pak Cabe tadi. maghrib ya. Iya, Salat maghrib. 3, Pak. iya, iya. Halo? Iya Pak, sholat maghrib itu berapa rakaat Pak? 3 rakaat, Pak. Oh ya, oke. Ya, berarti jawaban Bapak betul. Saya pindah ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Saya cuma menanyakan yang dasar-dasar saja supaya sebagai penguat begitu. Nah, jadi kan tadi Bapak ini memberikan kesaksian. Ujung-ujung kesaksian ini kan maksudnya pengalaman spiritual pribadi begitu kan? Ya. Ya. Nah, cuma masalahnya begini Pak. Kalau yang saya pikirkan di agama-agama lain itu juga mengalami pengalaman pribadi begitu, bertemu dengan sosok-sosok yang ada di agamanya masing-masing. Jadi dan mereka juga hidupnya berubah begitu. Setelah bertemu sosok itu hidupnya menjadi lebih baik ini. Jadi ya kalau misalkan kayak ada orang yang bertanya yang mana yang harus saya percaya. Bapak kan juga punya pengalaman seperti itu. Hidupnya berubah setelah dapat pengalaman seperti itu. Nah, ada juga orang-orang lain di agama-agama yang lain juga sama pengalamannya bertemu dengan sosok yang ada di agamanya. Dan hidupnya juga berubah lebih baik setelah mendapatkan macam mimpi, suara-suara seperti itu. Itu kira-kira bagaimana Pak? Mungkin begini Ya, Bang James, jadi mungkin bisa dikasih contoh ya. Maksudnya kasih contoh yang jelas. Yang bertemu dengan sosok di agama lain itu dari agama mana, terus orangnya siapa, kejadiannya bagaimana. Jadi supaya kita juga jelas, karena kalau cuma disebutkan seperti itu, kita juga bingung ini yang dibicarakan yang mana gitu. Jadi tolong disebutin dulu yang Bang James dengar itu, kejadian yang di agama mana, terus dia bertemu dengan sosok siapa. Karena Misalkan saya orang agama selama ini yang misal, setahu saya ya, tidak ada yang bertemu dengan sosok-sosok terus kemudian mereka mengalami mujizat. Kecuali yang mereka bertemu dengan Tuhan yang hidup adalah Tuhan Yesus Kristus, sehingga benar-benar terjadi perubahan di dalam hidup ini. Jadi mungkin Bang James bisa yang lebih konkret, kasih contoh dulu yang mana nih, agama yang mana, terus siapa, kejadiannya yang bagaimana. Coba dijelaskan dulu Bang James. ya banyak juga kok kalau misalkan dari agama kami orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW setelah bertemu ya kehidupan dia jadi lebih baik. Karena kan memang ada hadisnya barang siapa yang bertemu dengan diriku di dalam mimpi, maka dia pasti bertemu denganku karena setan itu tidak bisa mengikuti wajah Nabi begitu. Jadi ada legalitasnya kalau memang bertemu dengan Nabi. Jadi kalau seperti itu saya sarankan untuk buat konten aja Bang James. Buat channel untuk tampilkan siapa yang ketemu sama Muhammad, terus saksikan bagaimana ketemunya, peristiwanya Ya, seperti apa. ulama-ulama Gitu.
Boleh saya dengan Pak Daeng dulu Pak ya, Pak Sob. Ya, silakan. Ya. Kan ulama-ulama kami tuh banyak, enggak usahlah saya sebutkan namanya. Sudah banyak bisa dicari sendiri di internet. Banyak yang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Pak Daeng bertemu dengan sosok yang lain. Nah, makanya yang ingin saya tekankan di sini, kesaksian pribadi sebenarnya maksudnya pengalaman spiritual pribadi itu kurang tepat lah kalau ingin dijadikan pembenaran atas sesuatu begitu. Pengalaman spiritual pribadi. Nah, contohnya begini Pak, misalkan kepada Pak Daeng. Misalkan ada, saya bisa tunjukkan di dalam Alkitab, kalau Yesus itu bukan Tuhan. Misalkan ini Pak Daeng, misalkan. Ya. Nah, apakah pengalaman pribadi Pak Daeng ini masih Pak Daeng percaya? Misalkan begitu Pak Daeng, pertanyaan saya. Misalkan saya bisa menemukan ayat di dalam Alkitab yang sangat jelas ternyata di Alkitab itu Yesus bukan Tuhan, Nabi. Kan? Nah, bagaimana Pak Daeng menanggapi pengalaman spiritual Pak Daeng ini? Misalkan. Ya, kalau saya sih secara jujur ya, karena saya sudah bisa membedakan hidup saya sebelum dan saya sudah percaya, ya. Saya kan dari awal katakan bahwa saya ini orang asli Makassar ya. Orang asli Makassar itu ada namanya siri atau malu, yang membuat mereka tidak akan lari dan mereka adalah pemberani, ya. Tapi Pak Daeng mohon maaf Pak Daeng, saya interupsi ya. Alangkah baiknya di diskusi ini kita jangan bawa-bawa suku. Kebetulan saya juga dari Makassar sih, cuma enggak usah lah diungkit nama suku apanya, enggak usah lah. Kita maksudnya NKRI begitu. Supaya jelas. Ya, supaya jelas kan. Cuma satu saja yang saya mau kasih sampaikan, bahwa saya ini paling penakut dengan namanya setan. Apalagi kalau Anda orang Makassar, Anda tahu itu dibilang parakang, popok, ya. Ya, popo, parakang, ya. Ya, tahu kan? Itu paling saya sangat takut itu, Pak, terus terang. Tapi setelah saya menjadi percaya, saya bersyukur bahwa justru pokok dengan parakan, ya, takut kalau lihat saya, Pak. Malah saya yang kejar dia. Terus terang saya mau sampaikan, Pak. Tidak, pertanyaan saya begini, Pak. Jadi sampai hari ini saya dulu ini, Pak, orang yang bekerja di aneka tambang, Pak. Saya keluar dari pekerjaan saya dan saya bisa menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Itu saya sudah pikirkan semua, Pak, bahwa apa yang saya percayai tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menjanjikan segala sesuatunya, itu terbukti sampai hari ini, Pak. Misalkan ini, Pak Deng, misalkan ya. Misalkan kan tadi saya katakan misalkan betul fakta bahwasanya Yesus itu di dalam Alkitab bukan Tuhan tapi nabi. Misalkan nih, misalkan. Dia itu Tuhan, Pak? Dia itu nabi. Misalkan. Tidak Pak. Saya kembali kepada apa yang saya imani. Tidak bisa, Pak. Saya sudah imani. Ya. Halo. Oke, Pak Manubulu. Saya paham kenapa Pak Manubulu mau menginterupsi. Ya, saya lanjut saja kalau begitu. Nah, coba. Oke. Jadi saya jelaskan ya. Gini, Bang James, gini ya. Di dalam kekristenan itu tidak pakai misalkan. Kalau kita misalkan itu bisa bahaya hidup kita, iman kita bisa bahaya. Di dalam kekristenan itu sesuatu yang pasti. Makanya di dalam kekristenan itu kami mengalami Tuhan yang secara langsung, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kami mengalaminya. Mau satu dunia ini berkata lain, bagi kami itu tidak urusan sama kami tidak peduli. Karena kami mengalami Tuhan. Mau satu dunia pun berkata bahwa pendapatnya berbeda, itu tidak urusan sama kami. Karena kami ini mengalami secara langsung. Jadi di dalam berbicara tentang Tuhan itu tidak pakai misalkan, ya. Artinya itu sanggahan-sanggahan itu hanya muncul dari pikiran yang menentang kebenaran, yang menentang Tuhan. Gitu, Bang James. Di babak terakhir ini terjadi lagi
kesalahan yang dilakukan oleh si bapak ya, atas pertanyaan yang diajukan oleh saudara Jim yang menanyakan berapa rakaat sholat maghrib, dan si bapak ini butuh waktu yang cukup lama atau mungkin harus cari dulu di Google jawabannya, baru memberikan jawaban setelah beberapa menit ya. Kemudian yang perlu kita cermati juga di sini adalah pastornya sendiri, yaitu Yusuf Manubulu. Ada beberapa kali melakukan sesuatu yang kurang tepat, yaitu ketika saudara Jim bertanya kepada narasumber, namun yang menjawab adalah Pastor Yusuf Manubulu. Nah, ini seakan-akan ada pembelaan terhadap murtadin yang ditampilkan karena tidak mampu atau mungkin diragukan kemampuannya untuk menjawab pertanyaan dari saudara Jim tersebut. Kemudian yang terakhir, Yusuf Manubulu mengatakan bahwa mereka yang alami itu semuanya adalah pasti mereka bertemu Tuhan, dan tidak ada istilah misalkan. Nah, di sini bagi kita umat muslim sudah nyata sekali jauh dari menandakan orang yang bertuhan ya, karena di situ terdapat sifat kesombongan, karena sesuatu yang pasti itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita tidak ada yang pasti yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan kalau ada orang yang tidak percaya atas kesaksian ini, itu berdasarkan mereka menolak Tuhan dan juga menolak kebenaran. Nah, ini sangat lucu bagi kita, karena kita umat muslim jelas bertuhan, yaitu Allah SWT, dan kita tidak pernah menolak yang namanya kebenaran. Namun tentu kebenaran itu harus melalui uji, harus bisa dianalisa, diteliti, dan yang pastinya bisa diterima dengan akal sehat yang rasional ya. Jadi kalau kebenaran yang tertolak oleh akal pikiran yang sehat dan rasional, tentunya itu bukanlah suatu kebenaran seperti yang diinginkan oleh Pastor Yusuf Manubulu beserta narasumbernya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan secara tuntas bagaimana si bapak yang mengaku murtadin ini ternyata dari ceritanya semua sampai selesai itu tertolak secara tidak langsung atau batal dengan pengakuannya dia adalah muslim sebelumnya. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.